Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini dan kita akan beribadah bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami sampai pada hari ini Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan juga berkati Tuhan setiap jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang disampaikan ini Tuhan boleh membuka pemikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Engkau, mengenal Engkau lebih baik lagi Bapa. Ajarkan kami Tuhan jalan-jalan kebenaran Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa berkemenangan Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya kita semua tetap dalam kondisi sehat. Dan saya paham, kita semua paham bahwa kondisi di luar sana sedang kurang baik dan peningkatan penyebaran COVID masih sangat tinggi. Nah, sekali lagi harapan kami semua adalah kita semua tetap dalam pelindungan Tuhan, kita sehat, dan agar kita sama-sama tetap menjaga prokes Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri judul meraih kemenangan. Meraih kemenangan. Nah, kenapa meraih kemenangan? Sebab saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk saya, kita semua sedang dalam situasi yang tidak menentu. Dan mungkin situasi ini tidak baik bagi Anda, bagi beberapa orang. Dan kita merasa bahwa kita membutuhkan kemenangan dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kita meraih kemenangan dalam hidup ini, dalam situasi seperti sekarang? Nah, hal ini yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu. Dan firman Tuhan hari ini akan terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam tema utama yaitu meraih kemenangan, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari Keluaran 17 ini. Di dalam Keluaran 14 kita lihat bahwa Tuhan sedang menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu, menyeberangi Laut Teberau. Di Keluaran pasal 15 dimulai dengan Musa dan seluruh bangsa Israel menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan, dan lalu dilanjutkan dengan bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan melalui hambanya Musa melakukan mujizat di mana air yang rasanya pahit berubah menjadi rasanya manis dengan cara melemparkan sepotong kayu ke dalam air tersebut. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 dikisahkan mengenai bangsa Israel bersungut-sungut kembali di padang gurun Sin, dan lalu Tuhan memberi mereka makan daging dan mana. Nah, lalu tibalah kita di kitab Keluaran 17 yang dimulai dengan bangsa Israel kembali bersungut-sungut dan Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu Horeb, Bapak Ibu. Dan lalu tibalah saatnya ketika Israel akan berperang dengan bangsa Amalek. Di ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Nah, saat ini saya akan mulai masuk di dalam tema utama dalam pembacaan firman hari ini Bapak Ibu. Meraih kemenangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal yang dibutuhkan bagi kita untuk meraih kemenangan dalam hidup ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai dari, saya akan baca bersama dengan Anda ayat demi ayat, dan melalui ayat-ayat ini kita akan menyimpulkan bersama nanti Bapak Ibu bagaimana cara meraih kemenangan dalam hidup kita saat ini. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, dikatakan bahwa lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel. Nah, Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan? Poin yang pertama, harus ada medan peperangan. Kita tidak bisa berkata bahwa
Aku menang, ku menang, ku menang, tanpa medan peperangan. Jika Anda dan saya menginginkan kemenangan, hal pertama yang dibutuhkan adalah medan peperangan, Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini bahwa bukan bangsa Israel, bukan orang Israel yang mencari musuh, tapi dikatakan bahwa orang Amalek yang datang dan berperang melawan orang Israel. Yang berarti terkadang Bapak Ibu dalam hidup kita tidak cari musuh pun, tapi seringkali orang dapat datang dan berperkara dengan Anda. Saya kasih contoh misalnya, kita sering mengatakan bahwa kalau nyetir mobil di jalan, kita di lalu lintas, maka kita harus selalu berhati-hati Bapak Ibu. Nah namun seringkali kita sudah nyetir motor, kita sudah nyetir mobil, bawa sepeda atau berjalan kaki dengan aman, namun tetap saja bisa ada pihak lain yang nabrak mobil kita atau motor kita dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kadang masalah itu tidak kita cari, tapi masalah itu tetap datang dalam hidup kita. Bahkan ada yang berkata bahwa selama kita masih hidup, maka masalah tidak akan pernah bisa meninggalkan hidup ini. Yang berarti tetap akan ada masalah berkelanjutan, apapun masalah tersebut Bapak Ibu. Anda tidak perlu cari masalah pun, masalah bisa datang. Nah lalu jika kita menghendaki kemenangan dalam hidup kita, maka siapkah kita untuk menghadapi peperangan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa medan peperangan dalam hidup Anda saat ini? Bisa jadi medan peperangan itu adalah mengenai kondisi keuangan kita yang mungkin saat ini sedang tidak stabil Bapak Ibu. Atau mungkin mengenai pekerjaan kita, di mana kita memiliki sebuah rasa khawatir mengenai ekonomi global yang tidak menentu, dan kita lihat kanan kiri sedang dilakukan PPKM, banyak penutupan jalan, bahkan mungkin bisnis Anda berada tepat pada jalan yang ditutup saat ini sementara oleh pemerintah. Nah mungkin Anda merasakan khawatir, bagaimana, apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu. Nah mungkin medan peperangan Anda saat ini adalah kesehatan Anda. Mungkin medan peperangan Anda saat ini adalah hubungan baik Anda dengan orang tua Anda, mungkin dengan saudara Anda dan keluarga Anda dan seterusnya Bapak Ibu. Nah saya tidak tahu apa permasalahan, kondisi Anda, peperangan yang sedang Anda hadapi, tetapi apapun medan pertempuran Anda saat ini, maka ketahuilah bahwa Allah Tuhan kita dapat menggunakan masalah, medan peperanganmu menjadi media untuk mendatangkan kemenangan dalam hidupmu. Amin. Itu poin pertama Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan, yaitu kita butuh medan pertempuran. Di masa pelatihan, maka kita berlatih untuk menjadi lebih baik. Tetapi di medan pertempuran, benar-benar kita didewasakan Bapak Ibu. Kita diajarkan bagaimana untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari di medan pertempuran. Nah, mungkin kita sering mendengarkan khotbah di gereja, kita sering mendengarkan khotbah di YouTube dan sebagainya. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu untuk menerapkan apa yang kita telah pelajari di medan pertempuran yang kita hadapi. Kalau Anda sedang mengalami masalah, maka jangan menyerah. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu khawatir, tetapi datanglah kepadaku melalui permohonan, doa, dan ucapan syukur Bapak Ibu. Nah, sehingga sekali lagi Bapak Ibu, banyak firman Tuhan yang telah kita pelajari, nah saatnya kita untuk menerapkan dalam hidup kita saat ini. Nah poin pertama adalah kita butuh medan pertempuran. Poin kedua, kita akan pelajari dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Ayat ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah Bapak Ibu, poin kedua yang dibutuhkan untuk menang dalam hidup ini adalah ketaatan kepada otoritas di atas kita. Sekali lagi, ketaatan kepada otoritas di atas kita. Nah kita akan pelajari Bapak Ibu. Ayat 9 dan ayat ke-10 tadi berkata bahwa Yosua taat pada Musa. Dikatakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya.
Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Nah Bapak Ibu, siapa otoritas yang ada di atas kita saat ini? Maka belajarlah taat kepada mereka. Saya lanjutkan Bapak Ibu, bahwa Yosua taat pada Musa, namun rakyat Israel juga taat kepada Yosua. Dikatakan bahwa Yosua memilih orang-orang untuk maju berperang. Nah orang-orang ini tidak melawan, tapi orang-orang ini tunduk, taat, dan mengikuti arah Yosua untuk maju berperang. Sehingga akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Nah bukan hanya Yosua, bukan hanya rakyat Bapak Ibu, tetapi Musa juga taat kepada Tuhan. Nah saya balik kembali Bapak Ibu, Yosua taat kepada Musa. Nah Yosua bisa saja berpikir bahwa, loh kok enak banget nih, Musa, Harun, dan Hur tidak ikut berperang. Kenapa harus saya yang ikut berperang? Apakah mungkin saya dikorbankan? Kenapa Musa, Harun, dan Hur harus naik ke atas bukit? Apa yang mereka lakukan di sana? Harusnya mereka bertiga ikut saya berperang dong. Apalagi Musa, harusnya dia pernah belajar skill berperang selama di Mesir, selama ia tinggal di kerajaan Mesir. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Yosua tidak berpikir demikian. Ia tetap taat, ia tetap tunduk pada otoritas di atasnya, dan ia maju berperang. Nah selanjutnya adalah Musa juga taat kepada Tuhan. Nah bagaimana kita tahu bahwa Musa taat kepada Tuhan? Karena di Keluaran 15 ayat yang ke-26, Tuhan telah berbicara kepada Musa, demikian firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi kata sungguh-sungguh. Nah inilah yang membedakan antara orang yang berhasil dengan orang yang seringkali gagal dalam kehidupannya Bapak Ibu. Kata sungguh-sungguh. Mungkin saat ini dalam apa yang kita lakukan, kita melakukan dengan setengah hati, tidak dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Nah di sini firman Tuhan berkata bahwa jika kamu sungguh-sungguh, dalam bahasa Inggrisnya dalam beberapa terjemahan digunakan kata diligently, secara rajin, secara tekun melakukan sesuatu, mendengarkan suara Tuhan dalam hal ini, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau dan tidak akan menimpakan penyakit yang ada pada orang Mesir Bapak Ibu. Nah sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan ingin untuk kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Nah mungkin Bapak Ibu, hidup kita saat ini tidak sempurna, tapi hari ini Tuhan ingin berkata kepada setiap kita bahwa pintu kasih karunia Tuhan tetap terbuka bagi kita Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin kita untuk sungguh-sungguh taat kepada perintahnya, kepada kehendaknya Bapak Ibu. Nah kita lanjutkan pada poin yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan. Poin ketiga kita pelajari dari ayat yang ke-11, berbunyi demikian Bapak Ibu. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, apa arti dari ayat ini Bapak Ibu? Poin ketiga yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan adalah Tuhan yang menentukan kemenangan kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita harus selalu sadar bahwa Tuhanlah yang menentukan kemenangan Anda dan saya. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, kepandaian kita, gagah dan sebagainya. Namun kemenangan kita ditentukan oleh Tuhan saja Bapak Ibu. Sekali lagi, segala sesuatu dalam hidup kita Bapak Ibu, segala kemenangan yang kita peroleh, yang akan kita peroleh, semuanya berasal dari Tuhan. Kita harus sadar, poin ketiga, bahwa kalau saya mau menang, saya harus bersandar kepada Tuhan, bukan berdasarkan pengertian saya sendiri. Nah, seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan masalah terjadi dan datang. Nah, ingat bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, maka kita adalah pemenang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan hari ini adalah bahwa mungkin saat ini banyak masalah yang sedang Anda dan saya hadapi Bapak Ibu. Tapi sadarlah bahwa kita tetap adalah makhluk yang lemah Bapak Ibu. Ya Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Namun selama kita tinggal di bumi ini Bapak Ibu, kita masih terikat dengan daging ini, kita adalah makhluk yang lemah.
dan kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Seringkali dalam pekerjaan saya Bapak Ibu, masalah datang, masalah muncul. Kadang masalahnya sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk diputuskan dalam sekali jalan. Nah, yang dapat saya lakukan hanya berdoa kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kadang doanya bukan lagi tutup mata pada saat mungkin dalam waktu saya rapat, dalam hati saya bertanya pada Tuhan, Tuhan Bapa, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya ucapkan? Tuhan, dalam kondisi seperti ini apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami harapkan Bapa dalam kondisi seperti ini? Haruskah kami melangkah sekarang atau haruskah kami melangkah nanti? Apa yang harus kami lakukan? Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul Bapak Ibu dalam benak saya. Dan saya belajar Bapak Ibu untuk terus bersandar kepada Tuhan dan melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya dari mujizat kepada mujizat kepada mujizat, dari satu mujizat ke mujizat lain, di mana saya tidak pernah memikirkan mengenai apa yang Tuhan dapat lakukan, tetapi ternyata Tuhan dapat sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan sanggup melakukan segala mujizat dalam kehidupan saya, maka saya percaya Tuhan juga dapat melakukannya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Nah, poin yang keempat Bapak Ibu, kita akan langsung lanjut. Poin keempat, apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Kita akan baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, mereka itu adalah Harun dan Hur, dan diletakkanlah di bawahnya supaya Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat bahwa di sini ada terutama ada 4 tokoh yang berperan Bapak Ibu. Ada Musa, ada Harun, Hur, dan Yosua. Nah, yang dapat kita cermati di sini Bapak Ibu, ada sebuah kerja tim yang baik. Musa memimpin peperangan secara spiritual. Ia menaikkan doanya kepada Tuhan. Saya yakin ia tidak hanya mengangkat tongkat saja Bapak Ibu, tetapi ia juga menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, mohon berkati Yosua, sertai peperangan ini, berikanlah kemenangan bagi umat-Mu Bapa. Saya yakin ia juga menaikkan doa. Dan ada Harun dan Hur yang menyokong Musa Bapak Ibu. Mereka memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh Musa sebagai pemimpin mereka dan menyediakan apa yang diperlukan oleh Musa. Dan Anda perhatikan bahwa Harun maupun Hur tidak berusaha untuk menggantikan posisi Musa. Mereka tidak berkata bahwa Musa, kamu capek ya, mari tongkatmu saya pegang biar saya yang angkat tangan. Tidak Bapak Ibu. Mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka masing-masing telah memiliki tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, sebab mereka tahu bahwa mereka memiliki peran masing-masing. Nah, sedangkan peran dari Yosua adalah mengalahkan Amalek dengan pedang di medan pertempuran. Jadi ada koordinasi yang baik dalam peperangan ini sehingga semua saling membantu dan kemenangan terjadi Bapak Ibu. Nah, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Bahwa untuk meraih kemenangan dibutuhkan kerja tim yang baik, dibutuhkan teamwork yang baik. Tiap orang di dalam sebuah organisasi harus tahu tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka mungkin tidak perlu disuruh untuk melakukan sesuatu, tapi mereka sudah tahu bahwa oh ini yang harus saya lakukan. Mungkin pemimpin saya butuh bantuan, dan saya tahu, saya memperhatikan bahwa pemimpin saya butuh bantuan. Tanpa diminta, kalau memang saya dapat lakukan sesuatu, saya akan lakukan. Untuk Tuhan dan untuk pemimpin saya. Nah, inilah sikap yang dibutuhkan Bapak, Ibu. Kalau kita ingin meraih kemenangan dalam kehidupan kita, dalam tim kita, dalam perusahaan kita, dalam keuangan kita mungkin Bapak Ibu, apapun itu, dibutuhkan kerja tim yang baik. Nah, kisah Musa ditopang oleh Harun dan Hur juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, when you're doing the best, maka orang lain akan terinspirasi oleh perbuatan Anda, dan mereka akan datang dan membantu Anda. Semakin Anda melakukan sesuatu hal dengan tulus dan terbaik,
maka Tuhan akan kirimkan orang-orang yang berkompeten, orang-orang hebat untuk datang dan membantu Anda mencapai cita-cita Anda, mencapai impian Anda. Saya sering sampaikan kepada tim saya bahwa burung selalu terbang dengan burung lain dengan bulu yang sama. Tidak mungkin ada 2 ekor, 3 ekor burung yang berbulu berbeda-beda dan mereka terbang bersama. Tidak Bapak Ibu. Burung selalu terbang berkelompok dengan sesama burung dengan bulu yang sama. Yang berarti bahwa orang baik, orang yang berkompeten, orang yang hebat, mereka bisa mengenali bahwa orang ini juga melakukan sesuatu yang terbaik di bidangnya dan saya tertarik untuk menyokong dia, untuk membantu dia mencapai cita-cita bersama. Bukan cita-cita dari pemimpin, tetapi cita-cita dari bersama, dari sebuah tim. Karena seorang pemimpin tidak hanya akan memikirkan mengenai apa yang terbaik bagi dirinya. Seorang pemimpin dia akan selalu memikirkan mengenai kebutuhan dari tiap timnya. Dia tahu apa yang baik buat timnya, dia tahu apa yang tidak baik buat timnya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi setiap anggota tim. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita telah belajar 4 poin dan saya akan langsung masuk di dalam poin yang kelima. Poin kelima adalah apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan Bapak Ibu, yaitu kita akan baca di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Ini adalah poin yang terakhir. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku atau Yehova Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan? Poin kelima adalah ingat karya Tuhan dalam hidup kita. Ingat karya Tuhan dalam hidup kita. Ini berarti Bapak Ibu, selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyertai kita dengan penuh mujizat, dengan penuh keajaiban. Tuhan telah memberkati hidup Anda. Tuhan telah meloloskan Anda dari segala masalah. Tuhan telah memberikan kemenangan dalam hidup Anda. Tuhan telah memberikan kemenangan dalam peperangan Anda. Ini berbicara mengenai bersaksi kepada orang lain Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada Anda. Jangan simpan sendiri segala berkat Tuhan yang telah engkau terima. Jangan simpan segala kebaikan yang telah engkau rasakan. Tetapi bersaksi kepada orang lain mengenai segala sesuatu yang telah engkau alami Bapak Ibu. Dan kisah dan kesaksian akan penyertaan Tuhan akan menguatkan kita saat ujian dan masalah datang Bapak Ibu. Sebab kesetiaan Tuhan adalah dasar yang kuat bagi kita untuk berharap kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita telah belajar 5 hal. Apa yang harus kita lakukan untuk meraih kemenangan? Saya akan simpulkan bagi kita semua 5 poin ini. Yang pertama, harus ada medan peperangan Bapak Ibu. Entah Anda suka, Anda gak suka, entah Anda mau atau Anda tidak mau. Jika Anda ingin meraih kemenangan, maka Anda butuh medan pertempuran. Akan ada masalah yang Anda hadapi. Dan poin yang kedua adalah taat kepada otoritas di atas kita. 3, Tuhan yang menentukan kemenangan kita. Sadarilah itu. Bukan Anda, bukan saya. Bukan siapa yang berdiri di belakang kita, backing kita. Bukan karena kita kenal dengan politikus, pemerintah, orang kaya dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Tuhanlah yang menentukan kemenangan kita. Poin keempat adalah milikilah kerja tim yang baik. Tahu apa peranmu, tahu apa tugas Anda, tahu apa yang menjadi tanggung jawab Anda di dalam tim Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam perusahaan Anda. Dan poin yang kelima adalah ingat bahwa karya Tuhan adalah baik adanya dalam hidup kita dan saksikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Dan kita berdoa supaya pada saat kita menyaksikan mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka biarlah orang lain juga diberkati dan mereka juga memperoleh kekuatan untuk menghadapi peperangan mereka dan meraih kemenangan dalam peperangan mereka Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Dan Bapa, apapun medan peperangan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu saat ini Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menyertai kami Tuhan, dan bersama Engkau Bapa
kami pasti menang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi kami Tuhan, yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil seturut dengan rencana-Mu Bapa. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah melalui kehidupan kami semua Tuhan, melalui kehidupan jemaat-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini Bapa, hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh menjadi kesaksian yang baik Bapa, sehingga orang lain boleh selalu dikuatkan, diberkati, dan biarlah melalui kesaksian kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini Bapa, maka biarlah Tuhan anak-anak-Mu boleh meraih kemenangan yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana. Apapun permasalahan yang mereka hadapi, Engkau sertai mereka Tuhan untuk menemukan jalan keluar Bapa. Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup Tuhan, dan Engkau tunjukkan jalan keluar Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ya, kita boleh kembali sudah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, di tengah pandemi yang kian mencekam, kita boleh tetap beribadah. Ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Ya, dimana walaupun online kita harus makin dekat dengan Tuhan. Ya, karena tidak ada kuasa lain kecuali Tuhan yang mampu ya kita menghadapi pandemi yang kian melonjak ini ya. Bapak ya, saya kasih dalam Tuhan ya, kiranya lewat ibadah-ibadah ini kita boleh tetap sukacita, tetap mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas pelayanan dari Pak Pendeta Albert Tanrian yang telah memberikan firman kepada kita semuanya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan membawa kita makin dekat dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, kita hari-hari ini masuki PPKM darurat ya, di mana pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan, penyekatan-penyekatan untuk menghambat laju daripada pandemi ini ya. Jadi saya mengharapkan Ibu Bapak semuanya, mari kita patuhi protokol kesehatan ya. Tetap jaga jarak, pakai masker ya, dan disarankan masker double ya, supaya kita tidak terinfeksi ya. Jauhi kerumunan, sering-sering cuci tangan ya pakai sabun. Jangan lupa ya, setiap memegang apa ya sudahlah, dikalai kita cuci tangan ya. Dan kalau tidak penting ya jangan keluar ya. Kalau bisa bekerja di rumah Ibu Bapak. Kalau yang harus ke kantor ya tetap hati-hati. Kita tetap dimanapun kita berada, berjumpa dengan siapapun ya, kita harus tetap waspada ya. Jadi itu, dan juga tidak hanya itu saja. Jadi Bapak kalau bisa berjemur ya, kalau makan yang cukup, yang bergizi, sehingga kita kuat ya. Minum vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan imun kita ya. Dan sekali lagi bagi yang belum vaksin, segera vaksin ya. Gereja sudah mengadakan beberapa kali, dan dimanapun Ibu Bapak mungkin sekarang ada vaksinasi di balai desa, dimanapun ya, mari segera ikut, karena dengan vaksin ini minimal memperkecil ya kemungkinan untuk terpapar ya. Ibu Bapak meskipun sudah vaksin tetap hati-hati ya, karena vaksin tidak menjamin 100% ya. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, juga lewat kesempatan ini saya juga sampaikan, kalau seumpama ada Ibu Bapak yang katakanlah terpapar COVID ya, saya harapkan Ibu Bapak bisa menghubungi sekretariat ya, sehingga
gereja bisa mendoakan dan tim ya diakonia bisa membantu ya. Kalau isoman bagaimana dan lain sebagainya ya. Sehingga biarlah kita pikirkan bersama, kita doakan bersama ya. Dari jemaat membantu jemaat ya. Supaya kita saling membantu ya, sehingga meringankan beban bagi yang terpapar ya. Ibu Bapak jangan merasa malu karena corona ini adalah penyakit ya. Bukan kalau kena corona berdosa, enggak ya. Ini memang penyakit, siapapun bisa kena ya. Baik masyarakat kecil, pejabat, pemuka agama, siapapun bisa kena ya. Jadi itu bukan aib ya, itu bukan aib. Itu adalah penyakit yang harus kita hadapi bersama ya. Oleh karena itu juga tingkatkan jam doa, jam ibadah Ibu Bapak, sehingga kita tetap kuat, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga tidak ada satupun jemaat Bethesda Gateway ataupun yang mendengarkan siaran ibadah di tempat kita semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya sehat ya. Bapak dikasih Tuhan, jangan lupa juga berdoa untuk pemerintah kita ya. Mereka bekerja keras siang dan malam, TNI, Polri ya. Mereka juga bekerja keras supaya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan sehingga mereka bisa mengatasi COVID ini dengan secepat-cepatnya ya. Bapak dikasih Tuhan, juga berdoa mungkin bagi umat-umat Tuhan yang sakit, yang mungkin mengalami masalah persoalan, kiranya Tuhan juga bisa memberikan kesembuhan atau jalan keluar ya. Bapak dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain ya. Mari saya undang Ibu Bapak berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan kami boleh mendengarkan apa kata firman Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer, pemusik, juga tim recording, Tuhan memberkati. Juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Albert Andrian yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Dimanapun berada pada hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, apapun sakitnya, termasuk mungkin ada yang kena COVID, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kepada umat-Mu semuanya dimanapun berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, oles dengan kuasa darah-Mu sehingga COVID-19 tidak menghinggapi satu pun di antara kami. Semuanya dalam keadaan sehat.
semuanya di dalam cover darah anak domba Allah, sehingga kami semuanya sehat Tuhan. Tuhan, ajar kami terus mengikuti protokol kesehatan, mengikuti Tuhan apapun arahan pemerintah, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim diakonia gereja Tuhan, biarlah boleh bahu-membahu, saling menolong, saling mendoakan, sehingga boleh berguna bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat yang ada boleh saling membantu, saling mendoakan, karena ini adalah masalah kami bersama. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga anak-anak kita, anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, ya bangku kuliah walaupun tidak tatap muka, biarlah tetap tekun belajar, sehingga walaupun tidak tatap muka, di tengah pandemi, mereka boleh menimba ilmu sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai pemerintah pusat, Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, TNI, Polri yang bahu-membahu di dalam menangani COVID ini. Tuhan memberkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, sehingga mereka boleh segera Tuhan mengatasi pandemi ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya juga sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan turunkanlah berkat-Mu atas kami semuanya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.